warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Lutfiana Dwi Mayasari di mata kuliah Kewarganegaraan. Silahkan perhatikan presentasi dari teman kalian, dan jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup yang telah kita sepakati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Satu Nikmal Maghfirah dari kelas MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan usaha dinamik yang dilakukan oleh suatu bangsa dengan wujud keuletan serta ketangguhannya yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengantisipasi adanya hambatan, ancaman, gangguan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Jadi, geostrategi Indonesia memanfaatkan segenap kondisi geografi untuk kepentingan nasional yang telah dirinci dalam proses pembangunan nasional. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, tabah menghadapi, serta keteguhan hati. Jadi, ketahanan nasional merupakan keteguhan hati dalam melaksanakan kepentingan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia yang merupakan landasan misional untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdimensi astagatara, yaitu segenap segala kehidupan nasional, kemudian trigatara yang berisi tentang kondisi dan posisi geografi, sumber daya alam, dan kependudukan. Yang terakhir yaitu pancagatara, yaitu terdiri dari ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan dan pertahanan. Meningkatkan pertahanan nasional identik dengan pembangunan nasional. Sedangkan wawasan Nusantara sebagai landasan visional mengidentifikasi dalam rangka kesatuan dan persatuan, sedangkan ketahanan nasional mengidentifikasi dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam mengantisipasi ancaman, gangguan, dan hambatan. Kondisi dan keadaan selalu berkembang setiap waktu. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus sesuai dengan perkembangan zaman pada arus globalisasi ini. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu dikembangkan dan dibina sesuai dengan perkembangan zaman. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai geopolitik Indonesia wawasan Nusantara. Bagian A, pengertian, hakikat, asas, dan arah wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri secara etimologis berarti pengetahuan atau tinjauan atau penglihatan.
Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa sendiri berarti pulau dan antara di antara dua hal. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan, yakni diri bangsa Indonesia sendiri serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua ada hakikat wawasan Nusantara. Apa yang dimaksud dengan hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan yang harus diciptakan, dilaksanakan, dipatuhi dan dipelihara agar semua komponen bangsa setia pada kesepakatan bersama. Adapun rincian asas-asas wawasan Nusantara. 1. Kepentingan yang sama. Antara masyarakat yang satu dan yang lain memiliki tujuan, memiliki pola pikir yang satu, yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Yang kedua ada tujuan yang sama, berkaitan dengan kepentingan yang sama. Adanya suatu negara pastinya memiliki tujuan yang sama, menjadikan Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Dan yang ketiga ada keadilan, di mana tidak ada kasta di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua masyarakat memiliki kontribusi untuk negara yang sama, memiliki hak yang sama, tidak ada perbedaan kasta dari yang antara yang miskin dan maupun yang kaya. Yang keempat ada kejujuran. Di dalam dunia politik di Indonesia sendiri ada sistem demokrasi di mana kejujuran merupakan suatu inti pokok yang penting dalam pemilihan atau pemungutan suara suatu sistem pemerintahan. Solidaritas untuk membangun negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang aman harus memiliki solidaritas yang tinggi. Rasa kekeluargaan antara satu dan yang lain, saling tolong menolong, tidak memiliki rasa dengki terhadap yang lain, terutama di Indonesia memiliki ragam suku yang banyak, bahasa yang berbeda, memiliki keaneka ragam budaya yang sangat berbeda. Jadi diperlukan solidaritas, kekeluargaan yang tinggi untuk membangun negara yang maju dan makmur. Kemudian ada kerjasama. Kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara bekerja sama, seperti gotong royong. Dalam mewujudkan masalah kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Misalnya kita dalam menyelesaikan masalah kita dapat bermusyawarah, bermufakat untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yaitu komitmen dari tahap sebelumnya kan kerjasama. Kerjasama kan biasanya antara dalam menyelesaikan masalah kita memusyawarahkan bagaimana titik terang, kita mengadakan mufakat bersama, musyawarah bersama. Dari keputusan yang diperoleh dari permusyawarahan tersebut kita harus bisa menerima dengan baik, kita harus dapat bertoleransi terhadap pendapat-pendapat orang lain, kesepakatan yang diambil, meskipun kesepakatan itu tidak sesuai dengan asumsi atau pendapat kita harus menghargai, kita harus merealisasikan kesepakatan atau ketetapan yang diperoleh dari musyawarah tersebut. Dan yang keempat ada arah wawasan Nusantara. Arah wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek ilmiah maupun sosial. Dan yang kedua ada arah pandang keluar, ditujukan atau bertujuan demi terjaminnya kepentingan dan ketertiban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Kofifa Arina Kofsoh dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Di wawasan Nusantara ini ada
3, yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Saya akan menjelaskan kedudukan terlebih dahulu, yaitu dengan kedudukan artinya keyakinan yang kebenaran seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Kedudukan juga diperoleh untuk wawasan Nusantara dari landasan visional. Kedudukan terdiri dari Pancasila yang berlandaskan ideal dan UUD 1945 berlandasan konstitusional, dan selanjutnya wawasan Nusantara berlandasan visional. Yang keempat yaitu ketahanan nasional, yaitu landasan konsepsional. Yang kelima yaitu GHBN yang landasan operasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama menjadi pedoman. Menjadi pedoman wawasan Nusantara itu sangat perlu. Yaitu yang kedua motivasi. Motivasi dari kita untuk dikembangkan menjadi wawasan Nusantara tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiga itu dorongan. Dorongan tersebut itu akan menjelaskan tentang pemasukan dorongan dalam wawasan Nusantara. Yang selanjutnya yaitu rambu dalam menentukan segala kebijakan. Yaitu dalam wawasan Nusantara itu terdapat dalam kebijakan dalam menentukan rambu wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu keputusan yang telah ditentukan dan disepakati oleh sesuai tujuan wawasan Nusantara. Dan selanjutnya yaitu tindakan. Tindakan juga diperlukan dalam fungsi wawasan Nusantara untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara, yaitu dengan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengedepankan kepentingan nasional. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktornya ada 3, yaitu yang pertama faktor wilayah, yang kedua adalah faktor geopolitik dan geostrategi, yang ketiga adalah faktor perkembangan wilayah Indonesia. Untuk yang pertama adalah faktor wilayah. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara yaitu wilayah. Adapun landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional antara lain paham Machiavelli pada abad ke-17, yaitu dalam paham ini terdapat bagaimana cara merebut dan mempertahankan kekuasaan agar sebuah negara dapat berdiri secara kokoh dengan cara menghalalkan segala cara dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim politik adu domba adalah sah. Yang ketiga, dalam dunia politik seperti kehidupan binatang buas, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Yang kedua adalah faktor geopolitik dan geostrategi. Yang pertama adalah faktor geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo atau bumi dan politik. Geopolitik berarti ketentuan yang didasarkan atas pertimbangan dasar atau geografi dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dikemukakan beberapa pendapat tentang geopolitik, yaitu diantaranya pandangan Retzel dan Zelen. Retzel pada akhir abad 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme atau makhluk hidup. Negara adalah ruang yang ditempati oleh masyarakat. Bangsa dan negara diikat oleh hukum alam. Selanjutnya adalah pandangan Zelen. Negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, sosial politik, dan keratopolitik. Kedua pandangan Retzel dan Zelen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya adalah geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat selalu menciptakan persatuan dan keutuhan NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesetaraan, keadilan, kebersamaan, dan kepentingan nasional. Bangsa Indonesia berfalsafah dan berideologi Pancasila, menganut paham bahwa bangsa Indonesia cinta damai.
tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan Nusantara. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan kepentingan politik. Sebagai ilustrasi, perkembangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang bangsa Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi, juga dari aspek-aspek lain seperti demografi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Yang ketiga adalah faktor perkembangan wilayah Indonesia. Yang pertama, konsepsi tentang wilayah laut. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan pada tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939. Selanjutnya, konsepsi tentang ruang udara. Untuk memberdayakan wilayah ruang udara Republik Indonesia, pada tanggal 2-3 Februari 1998 diadakan Kongres Dirgantara Nasional di Bandung yang menghasilkan keputusan. Yang pertama, ITB menjadi kandidat pusat pendidikan kedirgantaraan dan hubungan teknologi dirgantara. Yang kedua, terdapat 4 masalah yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan dirgantara ialah konsepsi kedirgantaraan nasional, posisi dasar Republik Indonesia tentang geostationary orbit, kebijaksanaan umum pembangunan dirgantara Indonesia, dan kebijaksanaan kerjasama internasional dirgantara. Yang ketiga, mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar meratifikasi perjanjian internasional tentang mengatur ketinggian ruang udara. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Adapun salah satu alasannya adalah untuk kebutuhan pembangunan nasional Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.